Sekjen Kemendikdasmen bersama Gubernur Maluku Utara meninjau pelaksanaan tes kompetensi akademik serta progres revitalisasi sarana dan prasarana di SMA dan SMK Ternate. Larangan penjualan pakaian bekas oleh pemerintah Republik Indonesia menuai berbagai tanggapan oleh para pelaku usaha pakaian bekas di Ternate. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Kamis 6 November 2025 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Sekjen Kemendikdasmen bersama Gubernur Maluku Utara meninjau pelaksanaan tes kompetensi akademik serta progres revitalisasi sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 dan SMK Negeri 1 Ternate. Kunjungan Sekjen Kemendikdasmen menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Utara. Selain memantau pelaksanaan ujian, Sekjen Kemendikdasmen bersama Gubernur Sherly Laos meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tengah direvitalisasi. Sekjen Kemendikdasmen Suharti memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas berbagai terobosan di bidang pendidikan, terutama program digitalisasi pembelajaran yang menjangkau sekolah-sekolah di wilayah tanpa akses internet. Juga mendapatkan informasi bahwa program digitalisasi pembelajaran yang dilakukan di Maluku Utara mendapatkan perhatian besar dari Ibu. Bahkan di sekolah-sekolah yang tidak ada akses internet juga sudah disediakan saling oleh pemerintah provinsi, dan tentu itu sangat membantu, dan mudah-mudahan sekolah-sekolah yang sudah dibantu betul-betul bisa menggunakan infrastruktur yang disediakan negara kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan anak-anak bisa belajar dengan baik dan mereka bisa jadi anak-anak yang unggul di masa depan. Terima kasih banyak. Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Maluku Utara. Dukungan ini menjadi semangat baru bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas. Saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Sekjen Kemendikdasmen bersama dengan jajarannya sudah hadir tiba di Maluku Utara, meninjau langsung tes kemampuan akademik anak-anak di Maluku Utara. Kemudian hari ini juga berkesempatan untuk meninjau langsung ini SMA Negeri 1, mendapat bantuan revitalisasi Satpas dengan dari APBN senilai 2,9 miliar untuk memperbaiki atap, plafon, dan bangunan. Langkah revitalisasi sarana dan prasarana sekolah disertai dengan dorongan digitalisasi pembelajaran menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya fokus pada infrastruktur, namun investasi jangka panjang bagi mutu pendidikan dan masa depan anak-anak di Maluku Utara. Sandi Sunarto, Hendrik Nanohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, larangan penjualan pakaian bekas oleh pemerintah Republik Indonesia menuai berbagai tanggapan oleh para pelaku usaha pakaian bekas di Ternate. Sejumlah pedagang mengatakan larangan tersebut harus disertai dengan solusi dari pemerintah. Larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang impor membawa dampak bagi para pelaku usaha kecil. Sementara, bisnis pakaian bekas telah menjadi mata pencaharian bagi pedagang kecil dan solusi pakaian terjangkau bagi masyarakat luas. Para penjual pakaian bekas meminta adanya kebijakan yang membawa solusi bagi pedagang sehingga mata pencaharian mereka terus berlanjut. Salah seorang pedagang pakaian bekas, Nasriani Labahu, mengatakan larangan impor pakaian bekas sangat merugikan, terutama dirinya selaku pelaku usaha telah menggantungkan hidup pada penjualan pakaian bekas tersebut. Nasriani Labahu mengaku keluarganya sudah hidup lama dengan biaya hasil jual pakaian bekas. Tanggapan saya itu mungkin
sebagai pelaku usaha di sini sangat merugikan. Terus karena dari usaha ini kami mendapatkan mata pencarian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau diberhentikan serentak, maka kami tidak mendapatkan penghasilan lagi atau terputusnya mata pencarian dari kami. Ya, harapannya semoga diberikan kebijakan yang lebih efisien untuk kami yang akan diberhentikan. Kalau misalnya ini diberhentikan, kasih kami solusi bagaimana supaya mata pencarian kami tetap berlanjut. Salah satu pembeli pakaian bekas, Ani menuturkan dirinya sering membeli pakaian bekas yang digunakan suami dan anak-anak. Ani menilai selain kualitasnya bagus, harganya juga sangat terjangkau. Sering-sering nanti kalau ada yang mau perlu ya tempat cari celana jeans, terus anak-anak celana pakai hari-hari. Bagaimana Ibu kualitasnya? Dia berkualitas bagus, harga terjangkau. Sampai saat ini, pedagang pakaian bekas masih melakukan aktivitas penjualan dan masih banyak pembeli yang antusias mendapatkan pakaian bekas layak pakai di Pasar Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basyur melaporkan. Pemirsa, kondisi cuaca dan perakiraan cuaca ekstrim untuk minggu depan secara umum di Maluku Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate juga memperkirakan adanya potensi kecepatan angin yang berimbas pada ketinggian gelombang di wilayah perairan. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai peluang terjadinya cuaca ekstrim dan selalu memonitor perkembangan cuaca pada sumber yang telah terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore para pemirsa maupun pendengar TVRI Maluku Utara. Kami Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan perakiraan cuaca dan prospek cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan di wilayah Provinsi Maluku Utara periode tanggal 6 hingga 12 November 2025 bahwa dalam 1 minggu ke depan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kami melihat adanya sirkulasi siklonik yang saat ini berada di wilayah utara Papua yang bergerak ke arah barat menuju wilayah perairan utara Maluku Utara yang akan berdampak pada hujan sedang hingga lebat beserta angin kencang dan gelombang tinggi. Dapat kami rincikan untuk periode tanggal 6 hingga 7 November, potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Raliabu. Kemudian tanggal 8 hingga 9 November, potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara seperti Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Raliabu. Kemudian di tanggal 10 November hingga 12 November, potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Raliabu, dan Kepulauan Sula. Kemudian untuk informasi perairan wilayah Maluku Utara, kami melihat adanya potensi angin yang cukup kencang, mencapai 15 hingga 25 knots atau sekitar 30 hingga 50 km per jam di wilayah seperti Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, khususnya di tanggal 8, 9, dan 10 November 2025. Dan potensi peningkatan kecepatan angin ini akan berdampak pada peningkatan ketinggian gelombang mencapai 2 hingga 2,5 meter, khususnya di perairan Morotai, perairan Loloda, perairan GB, perairan Laut Halmahera, dan sekitarnya. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk mewaspadai, berhati-hati terhadap adanya potensi cuaca ekstrim, khususnya di tanggal 8, 9, dan 10 November 2025, dan mewaspadai adanya peningkatan ketinggian gelombang, khususnya bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitas pelayaran, aktivitas penyeberangan, atau masyarakat yang mendiami wilayah pesisir di sekitar perairan Maluku Utara.
Dan kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi resmi dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Bogor Ternate melalui media sosial yang sudah kami sediakan seperti WhatsApp yang kami sudah sediakan info saluran BMKG Maluku Utara, bisa melalui YouTube maupun Facebook BMKG Maluku Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amat Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Polda Maluku Utara menggelar apel kesiapsiagaan operasi kepolisian Aman Nusa 2 2025 untuk melakukan antisipasi menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Maluku Utara. Apel kesiapsiagaan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Rabu pagi Polda Maluku Utara melaksanakan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan secara serentak di wilayah Maluku Utara. Pelaksanaan apel kesiapsiagaan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai bentuk sinergitas. Dalam arahannya, Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono menyampaikan pentingnya penyuluhan dan pendidikan latihan evakuasi untuk penanggulangan bencana. Penyuluhan dan pendidikan latihan terhadap masyarakat daerah rawan bencana ini penting. Latihan evakuasi, latihan penyadaran bahwa bencana ini tidak main-main. Dan ketika terjadi bencana adalah faktor nyawa yang harus diselamatkan, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Jangan sampai sibuk selamatkan harta benda, lupa sama nyawa sendiri. Dan juga ketika tanggap darurat, faktor paling penting adalah menyelamatkan diri dan orang terdekat. Baru kita bisa membantu menyelamatkan orang lain. Pastikan bahwa seluruh personil yang terlibat dalam tanggap bencana itu aman dulu, selamat dulu. Kita menyelamatkan. Jangan pada tahap pasca bencana kita melakukan rehabilitasi dan konstruksi. Itu adalah yang paling penting. Juga penyiapan kebutuhan primer, makanan, posko pengungsian, kesehatan, dapur lapangan, ada dapur umum, posko bantuan, manajemen penyaluran bantuan. Ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita komen bersama, kita tetapkan SOP-nya, lalu kita latihkan. Kapolda Maluku Utara juga menambahkan, ketika tanggap darurat faktor yang paling penting yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri dan orang terdekat. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Pemirsa, olahraga tradisional memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi, serta berperan penting dalam mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Olahraga tradisional bukan hanya sekedar hiburan rakyat, melainkan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Guna menjaga dan melestarikan olahraga tradisional, pemerintah Maluku Utara mengajak generasi muda untuk terus melestarikan olahraga tradisional agar tidak punah. Di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi yang pesat, keberadaan olahraga tradisional kini semakin jarang terlihat di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Sekda Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan akar budaya sendiri di tengah perkembangan teknologi. Nilai-nilai tradisional seperti semangat gotong royong dan sportivitas dalam olahraga tradisional harus terus ditanamkan. Baik, saya kira ini adalah salah satu upaya kita untuk melestarikan tradisi kita, yaitu pelaksanaan kegiatan olahraga-olahraga tradisional yang perlu kita pupuk terus karena ini adalah merupakan ciri khas daerah kita yang perlu kita jaga, karena ciri khas budaya kita yang kita jaga inilah yang kemudian menjaga hasanah kekayaan budaya kita, termasuk diantaranya permainan-permainan dan perlombaan-perlombaan yang tradisional ini, yang kemudian kalau ada terus kita laksanakan tentu saja juga akan banyak hal ya akan kita hasilkan, baik mulai dari kita akan sehat karena berolahraga, kita baik sehat fisik dan sehat juga non fisik kita ya karena kita bergembira. Kemudian juga tentu saja ke depan nanti diharapkan olahraga-olahraga ini akan menarik minat wisata di Provinsi Maluku Utara karena mereka akan bisa melihat apa yang ditampilkan ini merupakan sesuatu yang khas yang ada di Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Saifuddin Jubah menyampaikan harapannya agar olahraga tradisional dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda masa kini. Ya, nah saya berharap kepada generasi muda terutama para pelajar yang kebetulan menjadi peserta, mulai dari tingkat SD, SMA, ini kita maknai ya dengan momentum hari ulang tahun yang ke-26 ini, terus kita lakukan upaya untuk melestarikan budaya tradisional sehingga ini terus tertular dan terus menjadi ekosistem ya keberlanjutan sehingga anak-anak muda itu tahu bahwa kegiatan seperti itu terus kita lakukan untuk bagaimana menggerakkan dan melestarikan budaya di Provinsi Maluku Utara. Melestarikan olahraga tradisional bukan sekadar menjaga permainan yang sudah ada sejak lama, tetapi juga merawat warisan budaya bangsa yang syarat makna. Diharapkan dengan partisipasi aktif generasi muda, olahraga tradisional dapat terus hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi, menjadi simbol kebanggaan dan identitas daerah yang tak lekang oleh waktu. Sandi Sunarto, Hendrik Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan beragam informasi lainnya dari segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Papua Barat, saudara, dalam kunjungannya ke Papua Barat, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa pembangunan tidak lagi hanya Jawa sentris, namun harus merata hingga ke wilayah Papua. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia Timur. Rabu pagi 5 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hari kedua lawatannya di Kabupaten Manokwari, Papua Barat melakukan kunjungan ke Pasar Wosi dan menyapa para pedagang mama-mama Papua yang menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Presiden. Selanjutnya Wakil Presiden melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Wosi, melihat langsung pemeriksaan kesehatan gratis dan SMP YPK Vanini Manokwari, serta menyapa anak-anak dan menyerahkan buku kepada para pelajar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama di ibu kota Papua Barat, Manokwari. Wakil Presiden menegaskan pesan Presiden Prabowo bahwa pembangunan tidak lagi hanya Jawa sentris, namun harus merata hingga ke wilayah Papua.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari timur. Bulan lalu kita ke Jayapura dan Merauke. Hari ini kita di Manokwari. Selamat datang untuk teman-teman media di Manokwari. Bapak Presiden memang memberikan perhatian khusus, concern yang sangat besar untuk pembangunan di Papua, dan sesuai komitmen kita bersama, yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Jadi ini tugas kita bersama, tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk mengawal visi misi program Presiden agar bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menjelaskan setibanya di SMP YPK Fani di Manokwari, Wapres melihat langsung peserta pelatihan program gampang, asik, dan menyenangkan. Program ini melatih guru-guru untuk mengajar dengan metode yang mudah dan menarik, sehingga diharapkan dapat diterapkan di seluruh wilayah Papua Barat. 1 dan 2 untuk melihat dan berkomunikasi langsung dengan peserta pelatihan pendidikan gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi ada anak-anak peserta didik dan juga guru-guru yang dilatih untuk kemudian nanti kita harapkan guru-guru bisa kembali mengajar, tetapi juga dapat meneruskan, dapat menjadi trainer begitu untuk melatih lagi di daerahnya. Dengan ke pembangunan lapangan borasi dan pasar tingkat Sanggeng sebelum kembali ke Jakarta pada sore hari. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu dari Sulawesi Tengah, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melakukan peninjauan langsung terhadap penertiban tambang ilegal yang ada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 4 November 2025 siang. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan peninjauan langsung terhadap penguasaan kembali atas lahan pertambangan PT Bumi Morowali Utama oleh tim Satgas PKH di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan itu, dipaparkan bahwa PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan, baik yang berada di dalam maupun di luar area izin usaha pertambangan operasi produksi, yang totalnya seluas kurang lebih 66 hektar. Dalam kegiatan tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH seluas 62,15 hektar, terdiri dari 46,3 hektar berada dalam wilayah IUP dan 15,94 hektar berada di luar wilayah IUP. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang juga selaku Ketua Pengarah Satgas PKH menyampaikan bahwa terdapat 16 perusahaan yang teridentifikasi dan yang telah berhasil diverifikasi atau tervalidasi. Terdapat 9 perusahaan yang melanggar atau memasuki wilayah hutan. Beberapa di antaranya PT Bumi Morowali Utama dan PT Daya Sumber Mining Indonesia. Adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Oleh karena itu, para wakil Ketua Pengarah datang ke sini. Selain untuk melihat apa yang terjadi di spot ini, juga akan melakukan langkah-langkah. Saat ini juga Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali dengan pemasangan pelang di 23 perusahaan pertambangan yang tersebar di 12 kabupaten yang ada di 5 provinsi tersebut dengan total luas lahan 2.317 hektar lebih dengan 2 komoditas pertambangan, nikel dan batu bara.
Tim Satgas PKH juga masih memiliki rencana penguasaan kembali terhadap 24 perusahaan di 3 provinsi dan 7 kabupaten dengan total luas lahan 2.328 hektar lebih. Dari Morowali, Aum TVRI Sulteng melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Jumat 7 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.